Rangkuman materi IPS kelas 7, tema 1, kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar. A. Mengenal lokasi tempat tinggal. 1. Pengertian lokasi. Lokasi adalah letak suatu objek di permukaan bumi. Lokasi dibagi menjadi dua. Lokasi absolut, letaknya tetap, ditentukan berdasarkan koordinat lintang dan bujur. Contoh, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara, sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif, letaknya berubah sesuai keadaan sekitarnya. Contoh, perubahan wilayah administrasi, seperti Kabupaten Tanah Tidung, atau nilai lahan di dekat jalan raya. 2. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang, garis horizontal yang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan, juga digunakan untuk pembagian iklim. Garis bujur, garis vertikal yang membagi bumi menjadi belahan timur dan barat, juga digunakan untuk pembagian zona waktu. Standar waktu internasional ditetapkan melalui Konferensi Meridian 1884 di Washington DC, yang memutuskan Greenwich Mean Time, GMT, sebagai acuan. 3. Manfaat sistem koordinat. Membantu kapal dan pesawat menentukan posisi, membantu pembagian iklim dan zona waktu, menjadi dasar navigasi dan penentuan waktu global. 4. Pemanfaatan peta digital dalam kehidupan. Transportasi online, mempermudah memesan kendaraan tanpa harus mencari manual, ekspedisi pengiriman, memperkirakan biaya dan waktu pengiriman barang, menemukan alamat, undangan digital dan aplikasi pesan antar memanfaatkan peta digital, menentukan rute terbaik. Peta digital memberikan rute alternatif dan informasi lalu lintas agar perjalanan lebih efisien. B. Konektivitas antar ruang. 1. Perbedaan tempat menjadikan interaksi terjadi. Setiap tempat memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda, sehingga muncul interaksi antar wilayah untuk saling memenuhi kebutuhan. Interaksi adalah saling memengaruhi antara daya, objek, atau tempat. 2. Pengaruh bentuk muka bumi terhadap mata pencaharian. Bentuk muka bumi beragam memengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Contoh, kawasan pesisir menghasilkan hasil laut, dataran tinggi menghasilkan sayuran. 3. Peran sarana transportasi. Jaringan jalan dan transportasi mendukung interaksi antar ruang agar barang kebutuhan dapat dipertukarkan dengan lancar. 4. Faktor-faktor interaksi wilayah. Edward Ullman. Terdapat 3 faktor utama. Wilayah yang saling melengkapi, regional complementarity wilayah dengan kelebihan sumber daya akan menyalurkan ke wilayah lain yang kekurangan. Kesempatan intervensi, intervening opportunity adanya wilayah ketiga yang dapat menggantikan peran wilayah lain bisa melemahkan interaksi. Kemudahan pemindahan dalam ruang, spatial transfer ability jarak, biaya, dan kemudahan transportasi memengaruhi kuat atau lemahnya interaksi. 5. Contoh interaksi wilayah. Desa menyediakan pangan bagi kota. Kota menyediakan barang industri, jasa, dan informasi bagi desa. Contoh nyata, Kabupaten Brebes, bawang merah, dan Kabupaten Wonosobo, kentang, saling mengirim hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. 6. Perbedaan karakteristik wilayah perdesaan dan perkotaan. Basis ekonomi. Desa berfokus pada pertanian, kota berfokus pada industri, perdagangan, dan jasa. Mata pencaharian, desa homogen, agraris, kota heterogen, non-agraris, musim cuaca, penting di desa, kurang penting di kota, jarak rumah dan tempat kerja, dekat di desa, berjauhan di kota, kepadatan penduduk, desa lebih jarang penduduk, kota padat. C. Perubahan iklim. 1. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi udara pada waktu tertentu di wilayah sempit dan jangka pendek. Contoh, hujan deras di suatu kota. Iklim adalah rata-rata cuaca tahunan di wilayah luas. Contoh, Indonesia beriklim tropis. Indonesia memiliki 2 musim, musim hujan, Oktober-Maret, dan musim kemarau, April-September. Unsur-unsur cuaca dan iklim, penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan, angin, dan hujan. Unsur-unsur iklim berpengaruh pada tanaman. Penyinaran matahari mendukung fotosintesis, suhu memengaruhi kadar air tanaman, kelembapan membatasi hilangnya air,
Angin membantu penyerbukan alami. Curah hujan menambah kadar air dan dapat mengikis tanah. Pengaruh cuaca dan iklim di berbagai bidang. Pertanian, menentukan pola tanam, contoh, padi di musim hujan, jagung di musim kemarau. Perhubungan, cuaca buruk dapat menunda penerbangan atau pelayaran. Industri, kelembapan dan hujan dapat merusak mesin. Berkarat, kesehatan, musim pancaroba dapat menimbulkan penyakit seperti flu dan radang tenggorokan. 2. Dampak perubahan iklim. Definisi, perubahan kondisi fisik atmosfer seperti suhu dan curah hujan yang memengaruhi kehidupan manusia. Dampak, siklus hujan terganggu, kekeringan panjang atau hujan ekstrim, kekeringan krisis air, hujan ekstrim, banjir di kota pesisir. Contoh dampak di berbagai bidang. Ekonomi, perubahan iklim dapat menurunkan hasil pertanian, misalnya gagal panen karena banjir. Sosial budaya, nelayan kesulitan melaut karena cuaca tidak menentu, berisiko kehilangan pekerjaan. D. Potensi bencana alam di Indonesia. 1. Kondisi geologis Indonesia. Letak geologis. Indonesia terletak pada pertemuan dua jalur pegunungan dunia, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga memiliki 127 gunung api aktif yang membentang dari Sumatera hingga Halmahera. Pertemuan lempeng tektonik, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, Utara, Indo-Australia, Selatan, dan Pasifik, Timur. Pertemuan ini memicu aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Dampak positif letak geologis. Tanah di sekitar gunung berapi subur karena kaya unsur hara, mendukung pertanian, pasir dan batuan vulkanik bermanfaat sebagai bahan bangunan, kaya flora dan fauna yang bervariasi. Bagian barat mirip Asia, bagian tengah zona peralihan Asia-Australia, bagian timur mirip Australia. Flora dan fauna bisa dimanfaatkan untuk obat tradisional. Contoh, jamu kunyit asam. Fauna endemik, seperti komodo, menjadi daya tarik wisata dan sumber ekonomi masyarakat. Terdapat banyak sumber daya mineral seperti batuan metamorf, talk untuk kosmetik, minyak bumi, bensin, solar, aftur, dan gas alam. 2. Potensi bencana alam akibat kondisi geologis. Karena kondisi geologisnya, Indonesia rawan mengalami beberapa bencana alam. Gempa bumi, getaran yang disebabkan oleh tumbukan lempeng, patahan aktif, gunung api, atau runtuhan batuan. Dampaknya dapat menimbulkan korban jiwa, luka, dan kerusakan bangunan. Tsunami, gelombang laut besar yang bergerak cepat, hingga 900 km per jam. Penyebabnya bisa karena gempa bawah laut, longsor dasar laut, atau letusan gunung api di laut. Gunung meletus, terjadi karena magma bertekanan tinggi keluar ke permukaan bumi. Letusan membawa lava panas, batu, dan abu hingga radius puluhan kilometer. E. Kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Pengertian, kegiatan menambah manfaat barang atau menciptakan barang baru agar kebutuhan manusia terpenuhi. Contoh, memasak, membuat mebel, menanam padi, menambang minyak, menjahit baju. Jenis produksi. Barang, mengubah sifat bentuk barang. Contoh, roti, mebel, pakaian, jasa, menambah nilai guna tanpa mengubah bentuk. Contoh, jasa kecantikan, pengobatan, pariwisata. Tujuan, memenuhi kebutuhan manusia, mencapai kemakmuran, dan memperoleh keuntungan. Faktor produksi. Alam, bahan dari alam, contoh, sayuran, gas, batu bara, tenaga kerja, orang yang bekerja secara langsung tidak langsung, modal, uang, mesin, gedung, peralatan produksi, keahlian, pengelolaan agar produksi berjalan maksimal. 2. Distribusi. Pengertian, kegiatan menyalurkan barang jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan distribusi, menyalurkan hasil produksi, barang jasa bermanfaat maksimal, memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga kelangsungan produksi. Bentuk distribusi, langsung, produsen ke konsumen tanpa perantara. Contoh, penjahit ke pelanggan, semi langsung, melalui perantara milik produsen. Contoh, toko resmi produsen HP, tidak langsung, melalui agen, pasar, toko, pedagang. 3.
Konsumsi. Pengertian, kegiatan menghabiskan mengurangi manfaat barang jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan konsumsi, mengurangi manfaatkan barang, memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, estetika, menjaga status sosial, menjaga kesehatan, faktor yang mempengaruhi konsumsi, internal, motivasi, sikap, selera, eksternal, pekerjaan, harga, budaya. F. Interaksi sosial. 1. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara perorangan, antar kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Interaksi ini membuat individu atau kelompok saling memengaruhi dan merupakan syarat utama terjadinya berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Contoh, berpamitan kepada orang tua sebelum sekolah, menyapa atau berbincang dengan teman di sekolah. 2. Syarat terjadinya interaksi sosial. Agar interaksi sosial terjadi, diperlukan 2 syarat: kontak sosial, hubungan langsung, bertemu dan bertukar cerita, atau tidak langsung, melalui telepon, media sosial, komunikasi, proses penyampaian dan penerimaan pesan, bisa verbal, lisan tulisan, dan nonverbal, gestur tubuh, bahasa isyarat. Komunikasi penting agar pesan dapat diterima dan direspons. 3. Bentuk-bentuk interaksi sosial. A. Interaksi sosial asosiatif, mengarah pada persatuan, kerjasama, usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama, contohnya gotong royong. Akomodasi, upaya menyelesaikan pertentangan agar tercapai keseimbangan dan mencegah konflik membesar. Contoh, mediasi oleh ketua RT. Akulturasi, perpaduan 2 kebudayaan berbeda menjadi kebudayaan baru tanpa menghilangkan budaya asli. B. Interaksi sosial disosiatif, mengarah pada perpecahan, persaingan, usaha memperlihatkan keunggulan tanpa kekerasan, misalnya kompetisi antar tim sepak bola, kontravensi, ketidakpercayaan atau ketidaksukaan yang disembunyikan terhadap pihak lain, pertentangan, konflik usaha menyingkirkan lawan dengan ancaman atau kekerasan. G. Konsep dasar ilmu sejarah. 1. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari kata Arab syajaratun, syajarah, yang berarti pohon kayu. Maksudnya, sejarah menggambarkan perkembangan suatu peristiwa secara berkesinambungan, kontinuitas. Sejarah membahas masa lalu, contohnya saat Bu Viva dan Bu Mustika mengenang masa SMP. 2. Ciri-ciri sejarah, unik, hanya terjadi sekali dan tidak terulang. Abadi, tidak berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Penting, berpengaruh besar bagi banyak orang. 3. Unsur-unsur sejarah. Ruang tempat terjadinya peristiwa. Waktu kapan peristiwa itu terjadi, menjelaskan kronologi, manusia pelaku utama sejarah karena semua peristiwa sejarah selalu berkaitan dengan manusia. 4. Sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah dibedakan menjadi 3. Sumber tertulis prasasti, dokumen, piagam, silsilah, babat, kronik, surat kabar, memoar, dan lain-lain. Sumber benda, artefak, monumen, candi, patung, lukisan, pakaian perang, peta, foto, rekaman suara, dan lain-lain. Sumber lisan, kesaksian langsung, pelaku atau saksi peristiwa, oral history, tradisi lisan seperti mitos, legenda, dan dongeng, cerita rakyat.